Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taskia Farisaihan dengan NIM 210501231300075. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan part dan juga pembuatan G-code dari hasil pembuatan part yang akan saya buat sekarang. Jadi partnya itu yang akan saya buat adalah ini yang disebut juga flange. Jadi saya akan buat partnya dulu di SolidWorks. Saya pertama-tama akan buat di frontend aja, kemudian saya sketch. Di sini saya langsung bikin kotaknya dulu sebanyak 40 dan juga ini juga 40. Oke, lalu setelah itu saya akan memfillet ujung-ujung kotaknya. Filletnya itu sebanyak 6 mm. Lalu yang ini juga. Oke, setelah itu saya akan membuat lingkaran-lingkaran ini dulu. Empat, kemudian ini saya equal, jadi semuanya sama, jadi 4 mm semua diameternya. Lalu setelah ini saya akan extrude dulu sepanjang 2 mili. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya akan membuat lingkaran-lingkaran dan kontur-kontur yang ada di dalamnya. Sini saya sketch. Nah, di sini juga saya akan pertama-tama bikin lingkarannya dulu. Pertama itu sebanyak 16. Kemudian 28. 16, 28, kemudian ini jari-jarinya 16,6 berarti diameternya 33,2. 33,2. Oke, sudah jadi. Kemudian saya akan membuat ini juga lingkaran-lingkaran luarnya ini menjadi convert entities. Jadi saya bisa menggambar lubang-lubang yang lingkarannya. Kemudian saya akan membuat lingkaran baru sebesar 6 mm diameternya. Oke. Diameternya udah 6. Kemudian saya akan membuat sebuah lengkungan untuk sebelah sini.
Jadi saya akan membuat pakai tangent arc gitu. Saya ambil di sini dan di sini. Contohnya seperti ini. Kemudian saya akan tulis radiusnya di sini 6, radiusnya 6. Berarti ini 6. Oke, kemudian garis ini akan saya fix. Oke, lalu di sini saya akan membuat garis bantu yang nantinya dipakai untuk mirror entities. Nah, setelah ini saya akan mirror entities untuk yang ini. Mirror about-nya garis ini. Ya, sudah. Lalu saya akan mirror lagi yang ini dan ini. Dan mirror terhadap garis ini. Kemudian saya mirror lagi ini semua garisnya. Sudah terhadap garis yang horizontal. Oke. Setelah ini saya akan meng-trim lingkaran yang ini. 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 Oke, sudah. Saya setelah itu akan coba hilangkan garis ini. Juga. Ini juga. Ini juga. Setelah itu saya akan extrude boss. Seperti ini sebanyak 2. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga akan sketch bagian sini untuk saya buat lingkarannya yang 16. 16. Oke. Dan saya akan extrude cut lingkaran ini. Kita pakai Ctrl A aja. Oke. Jadi sudah jadi part untuk flange-nya. Kemudian saya akan membuat toolpath agar nantinya akan mengenerate G-code-nya. Jadi setelah ini saya akan pergi ke SolidWorks Cam, lalu yang ini. Kemudian saya ke Machine, dan di sini saya akan pilih Millmetric. Duty-nya medium duty. Oke, kemudian balik lagi ke Machine. Lalu untuk tool creep, saya akan hapus ini dulu semua, lalu saya akan meng-add tool yang lain. Di sini saya akan melakukan flat end. Jadi karena ini adalah lengkungannya sebanyak 6 mm, sebesar 6 mm, jadi saya pakai yang ini, 6 mm. Kemudian untuk lubang-lubang ini besarnya adalah 4 mm, jadi saya akan tambahkan juga 4 mm. Lalu untuk yang besar, yang lubang ini, saya akan memakai yang 16 mm. Oke, di sini juga pastikan toolnya tool creep 2 metric, jadi bisa saya oke di sekarang. Kemudian kita balik lagi ke machine mill. Kemudian kita ke post processor. Jadi di sini saya akan memakai yang mill slash
Mac 3. Nah, ini. Select, langsung OK. Setelah itu, kita balik lagi apakah ada yang harus diubah lagi. Ini sudah benar, ini juga udah, ini udah. Oke, kalau gitu sisanya biarkan seperti defaultnya aja. Oke, lanjut kita ke Stock Manager. Nah, di sini itu kita menggunakan materialnya itu aluminium alloy. Jadi di sini kita hanya mengecek itunya saja. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita tentukan arah X, Y, dan Z-nya. Jadi di sini saya akan memisahkan arah ini adalah arah X, kemudian ini adalah arah Y, dan Z-nya itu ke atas. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian sudah. Baik, setelah itu kita bisa langsung saja extend machinable features. Oke. Di sini kita bisa lihat mill part setup. Kita memakai face yang ini. Oke. Kemudian kita akan memasang ini. Itu namanya. Kita ke basis mill operation, kita pilih contour mill. Untuk contour mill ini kita pakai untuk yang di sebelah sini agar spesimennya termakan dengan bagus. Jadi ini kita pilih yang 6 flat end. Kemudian ini kita OK. Ini kita bisa explore axis mill composition, contour mill. Kita ke features. Featuresnya yang ini sudah benar. Tetapi ini tidak mendeskripsikan bahwa yang bawahnya juga dimakan. Jadi kita coba klik features. Kita import possibility features. Nah, di sini kita bikin yang bottom of the part. Itu bagian sini agar dia terdeteksi untuk dimakan. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita OK. Oke. Nah, yang ini kita bisa hapus saja, soalnya dia nggak mendeteksi bagian bawahnya. Gitu. Oke, setelah itu kita bisa, di sini kita coba generate operation plan dulu, lalu kita update. Jadi setelah di generate operation plan-nya, kita ada beberapa yang perlu kita hapus supaya tidak banyak step yang kita lakukan. Ini kita hapus dulu aja. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Kemudian yang ini kita tetap. Ini kita tetap. Ini kita hapus saja. Kemudian ini kita hapus juga. Dan ini yang rough mill kita hapus saja. Jadi kita sudah memiliki yang ini sudah, yang bagian luarnya, dan drill ini untuk bagian tengahnya, ini yang bagian agak luar dari tengahnya, kemudian yang ini bisa kita hapus. Kemudian kita bisa nambahkan karena yang di sini belum ada, kita bisa tambahkan begini ke 2,5 axis, ke hole machining operations, kemudian ke drill. Kemudian kita pilih yang 4 flat end. Dan features kita lihat yang ini.
yang whole sini. Kita checklist. Ini kita oke aja. Kemudian kita sudah selesai bisa generate toolpath. Lalu kita bisa lihat simulasi toolpath-nya seperti apa. Oke, jadi seperti itu proses pemakanan spesimen dari part ini, dan kita lihat semuanya termakan dengan sempurna. Kalau masih tidak yakin, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah penanda bahwa spesimen ini sudah termakan dengan sempurna. Jadi, untuk kita melihat G-code-nya, kita bisa lihat ke post proses. Kita namain filenya flange. Lalu kita save. Dan di sini kita pencet play. Oke, dari sini juga kita bisa lihat filenya seperti apa. G-code-nya itu jadi seperti ini ya guys ya. Nah, ini adalah G-code yang dilakukan selama proses pemakanan spesimen yang kita buat. Baik, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.